Dan kini kita ikuti wawancara Andini Effendi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait permasalahan kartu ATM khusus untuk transaksi sewa rusun berikut ini. Lagi-lagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini meluapkan emosinya pagi ini. Sebenarnya apa yang terjadi sih Pak? Ya kan saya pesan bahwa terjadi penjualan rusun itu begitu marak. Dan ini sangat manusiawi kalau orang itu menjual rusun. Kalau pasaran 60 juta, Anda jual bisa balik ke sungai kan. Maka untuk mengatasi itu seperti apa, saya mintalah Bank DKI menjadi penolong saya. Kalau kita cetak kartu rusun, tentu orang bisa palsukan kartu rusun. Tapi kalau dicetak dengan ATM bank, kamu kalau memalsukan ini, saya bukan memalsukan kartu rusun, tapi memalsukan kartu ATM bank. Sehingga saya bisa gugat Anda kejahatan perbankan. Nah, tapi apa yang terjadi di lapangan, mereka mencetak kartu itu seperti kartunya, ya kartu saja, nggak ada fungsi chip bank. Jadi yang Jadi ada dua kartu. Jadi ada satu kartu virtual account ini, jadi sebutin seperti bayar PLN lah. Ada yang prabayar itu ada nomornya, itu makasih tahu kamu nomor kamu berapa. Kalau kamu mau bayar di ATM, pakai ATM yang satu, kamu mesti masukin nomor ini. Ya kalau gitu, mana ada fungsi. Padahal maksud saya, kalau sebetulnya masih nagih kan, kalau si orang tidak bayar bagaimana? Mesti suruh pegawai lagi menagih. Terjadilah transaksi oknum-oknum seperti saat ini. Kamu nagih sama saya, ya udahlah saya kasih Anda sogokan supaya Anda tidak menagih lagi gitu loh. Tapi kalau Anda membuka rekening Bank DKI, menandatangani auto debit, tiap bulan tanggal 1 rekening Anda akan di debit dari bank, dipotong. Kalau Anda tidak ada uang, 3 kali saya blacklist Anda, tidak bisa lagi menjadi nasabah Bank DKI. Ya. Sehingga Anda tidak bisa tinggal di rumah susun. Sebab mau tinggal di rumah susun harus punya ini. Atau Anda bilang itu monopoli. Oke, kalau monopoli silakan pakai bank lain, tapi tetap harus auto debit. Kalau Anda pakai bank lain, Anda kena biaya transaksi. Dan kartu yang Anda temukan itu tidak bisa itu hanya sekedar kartu saja, sekedar kartu tambahan untuk memberitahukan yang tinggal di sini itu pegang kartu ini untuk bayar. Justru itu yang saya tidak mau. Kenapa? Kalau kita cuma cek seperti itu, bisa nggak kartu itu di-offerkan kepada penyewa? Sekarang kami menyewakan, bukan menyewakan, biaya servis distribusi. Tinggal apartemen juga ada biaya servis kan, biaya pelayanan lingkungan kan. Itu hanya kira-kira 150.000 per bulan. Jadi rusun di DKI itu tidak disewakan, tidak dijual. Tetapi karena ada pasar, permintaan pasar, mau nggak orang sewa 2 juta sampai 5 juta? Mau. Jadi ternyata yang mendapat jatah ini dia sewain ke orang 2 juta, dia bayar kita 150.000. Nah kalau cuma bikin kartu begitu, dia kasih saja penyewanya kan. Waktu kita datang dia tunjukin, aku punya kartu nih. Seperti kartu hotel lah gitu ya. Iya, padahal kartu itu nggak ada nama, nggak ada foto. Nah, ada nama, ada foto saja masih salah. Di koran tadi, salah satu koran di dalam berita online, itu juga masih salah. Kepala Dirut Bank menyatakan seperti itu. Jadi dia hanya mau mengganti kartu itu dengan nama dan foto. Sudah betul, tapi masih tidak sesuai dengan auto debit. Kalau kamu masih seperti itu, masih orang yang menagih kan. Orang yang membayar, maunya saya kan otomatis bank itu mendebit. Kalau tidak bisa debit karena nggak ada rekening, 3 kali debit nggak ada, Anda blacklist. Begitu Anda blacklist, Anda kehilangan hak menjadi nasabah Bank DKI. Kalau Anda kehilangan hak menjadi nasabah Bank DKI atau bank yang lain, bisa nggak Anda tinggal di rumah susun lagi? Tidak bisa. Jadi inilah cara yang saya bangun, selain itu KTP Anda harus beralamat di sana. Supaya apa? Karena terlalu banyak oknum-oknum di perumahan ini maling. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita flashback Pak, itu sudah berapa lama sih untuk pembahasan rencana untuk kartu ini jadi kartu auto debit gitu? Udah saya minta otomatis debit itu dari tahun lalu, cuma di perumahan itu terus ngelak gitu loh. Nah saya pikir hari ini saya semangat datang ke Marunda, oh akhirnya ternyata orang dinas perumahan kali ini betul-betul sudah mengerti untuk sebuah proses transparansi menolong rakyat dapatkan rumah susun. Suruh saya resmikan. Begitu saya lihat, saya kaget waktu mau bagikan itu loh. Tapi bukan, tadi dari Dinas Perumahan sendiri menyatakan ini sebenarnya urusannya Bank DKI. Makanya saling melempar. Mereka harusnya mengerti maunya saya kan. Itu yang saya katakan, dinas-dinas kita ini sangat pintar dan santun menjawab. Kan saya sudah bilang,
Saya tanya, kenapa ada hutang sampai 70-80 miliar tidak bayar gitu loh. Oh, susah naginya Pak. Udah kalau susah nagih, Anda bikin otomatis debit dong. Ya. Kan bisa kan? Kita bayar PLN juga bisa otomatis, PAM juga bisa. Nah pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mau mensyaratkan itu kepada penghuni? Kalau mensyaratkan itu kepada penghuni, Anda repot. Mungkin nggak bisa nagih, nggak bisa main gitu loh. Jadi tadi Bapak bilang lempar tanggung jawab, jadi sebenarnya tanggung jawab siapa nih? Karena kan memang udah berapa. Saya nggak tahu apa ide bank yang hebat atau apa ya. Sudah, saya bilang sudah, saya nggak mau persoalkan lagi. Mau nyari juga percuma, di sini terlalu banyak kok. Nyari-nyari juga percuma, siapa yang mau ngadili?